Perkenalkan, nama saya Siska Permatasari. Saya berasal dari kampus Tika Siarsi Pontianak. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Putri Susianti. Saya mahasiswi Tika Siarsi Pontianak, jurusan Prodi Nurse semester 3. Di sini saya berperan sebagai mama pasien. Perkenalkan, nama saya Robi Tarikin. Saya mahasiswa dari Tika Siarsi Pontianak, Prodi Pendidikan Profesi Nurse semester 3. Dalam video kali ini saya berperan sebagai ayah. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya mahasiswa dari Tika Siarsi Pontianak, program pendidikan profesi nurse semester 3. Di sini saya berperan sebagai pasien. Nama saya Olivia Hasti Riansari. Saya berkampus di Tika Siarsi Pontianak, pendidikan profesi nurse semester 3. Saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Rini Kusmala. Saya dari kampus Tika Siarsi Pontianak, pendidikan profesi nurse semester 3. Saya di sini berperan sebagai dokter. Kasus hari ini adalah ada seorang kakak dan adik yang berusia 18 tahun dan 21 tahun. Hari Minggu, mereka pergi ke rumah neneknya dengan mengendarai mobil pribadinya. Mobil tersebut dikemudikan oleh kakaknya. Mobil tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kiri adiknya patah dan harus diamputasi. Sedangkan kakaknya meninggal dunia. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, adiknya sadarkan diri dan dia pun sangat depresi karena kakinya diamputasi. Dan ia pun menanyakan keadaan kakaknya. Dokter, pasien kita kritis. Kemudian orang tua pasien datang menghampiri dokter. Dokter, apakah saya tahu bagaimana dengan keadaan anak saya? Maaf Pak, kami sudah berusaha sebisa mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Anak Bapak tidak bisa diselamatkan karena mengalami perdarahan yang cukup serius. Keluarga pasien pun kaget dan menangis saat mendengarkan keterangan dari dokter. Maaf ya Pak, Bu. Semua ini adalah cobaan dari Tuhan. Bapak dan Ibu harus tabah menghadapi cobaan ini. Beberapa saat kemudian, keluarga pasien datang ke ruangan anaknya yang dirawat. Setelah 2 hari baru sadarkan diri. Mama, Iya nak, Ma, kakiku kenapa? tenang nak, tenang. Kenapa dengan kaki Rama, Sus? Tenang ya Mas. Maaf sebelumnya, kaki Mas terpaksa harus diamputasi. Karena bila tidak segera diamputasi, bisa membahayakan diri Mas. Enggak, Sus. Ini enggak mungkin. Semua ini enggak mungkin terjadi. Saya enggak mau, Sus. Tenang Mas, tenang. Mana mungkin saya bisa tenang, Sus? Sabar nak, kamu harus kuat. Semua ini pasti ada hikmahnya. Akan ada selalu ayah dan mamamu yang akan selalu mendampingimu. Ma, Kak Busta mana? Bagaimana keadaannya sekarang? Kakak, kamu... Apa yang telah terjadi pada kakak, Pak? Kakakmu Sebenarnya apa yang terjadi, Sus? Sebelumnya maaf ya Mas. Mas harus bisa menerima semua ini. Kami sudah berusaha sebisa mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Kakak Mas tidak bisa. Apa, Sus? Suster pasti bohong, kan? Mana kakak saya, Sus? Saya ingin bertemu dengannya. Saya tahu Mas, ini adalah hal yang sangat berat buat Mas dan keluarga. Tapi kami benar-benar telah berusaha sebisa mungkin. Tapi memang kakak Mas tidak bisa diselamatkan karena luka yang sangat parah. Tapi, Sus, Mas yang sabar ya.
Mas harus bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian kakak Mas. Sebaiknya sekarang Mas istirahat karena kondisi Mas masih lemah. Iya, Sus. Sekarang Mas tarik napas dalam-dalam dan keluarkan perlahan-lahan. Sekarang bisa istirahat ya. Baik, Sus. Sudah seminggu berlalu, pasien dirawat. Pasien sering menangis dan tampak gelisah. Selamat pagi. Iya, Suster. Selamat pagi. Iya, perkenalkan nama saya perawat Olivia Hastiriansari. Saya yang akan merawat Mas Rama dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 2. Bila Mas ada sesuatu atau mencari saya ada di ruangan perawat. Dari tadi perawat Olive melihat wajah Mas tampak sembab dan gelisah. Ada sesuatu yang Mas pikirkan? Iya, Suster. Kenapa Mas menangis? Mas boleh bercerita. Saya menangis dan gelisah karena saya sangat kehilangan atas kepergian kakak saya. Sudah berapa lama ada gelisah dan sering menangis, Mas? Semenjak saya tahu kepergian kakak saya, Suster. Perawat juga sering melihat Mas sering gelisah dan menangis terus. Iya, Sus. Baiklah, Mas. Boleh kita bercakap-cakap sebentar selama 30 menit. Kita mau ngobrol yang bertujuan agar Mas lebih santai, tidak gelisah, dan juga lebih rileks. Apakah Mas bersedia? Iya, Suster. Saya bersedia. Oke, kalau Mas bersedia. Mas, di saat Mas gelisah karena kehilangan, apa yang Mas lakukan? Saya akan menangis dan akan berteriak sekuat mungkin. Berteriak seperti apa ya, Mas? Dengan marahkah atau menceritakannya? Berteriak dengan marah-marah, Sus. Biasanya Mas bila menangis dan berteriak dengan marah-marah, untuk mengatasi itu, Mas melampiaskan dengan apa? Saya akan ke kamar mandi dan akan menangis sekuat mungkin. Apakah itu sudah Mas lakukan? Belum, karena ke kamar mandi saja saya dibantu, Sus. Kenapa dibantu, Mas? Kan ada tongkat. Iya, Sus, saya belum bisa menyesuaikan diri dalam menggunakan tongkat. Jadi mau kemana-mana terbatas dan selalu minta tolong sama orang tua. Oke, nanti kita akan mencoba untuk melatih pemakaian tongkat untuk Mas bisa terbiasa dan dapat berjalan-jalan, sehingga Mas tidak usah minta tolong kepada orang tua bila Mas ingin kamar mandi atau berjalan-jalan. Iya, Sus. Bila nanti Mas bisa berjalan dengan tongkat, Mas bisa melampiaskan rasa gelisah dengan berjalan-jalan, dan Mas bisa menangis, berteriak, dan marah di kamar mandi tanpa minta tolong lagi, dan semau Mas. Lakukan tarik napas dalam. Saya akan mencoba membantu Mas untuk melakukan hipnosis 5 jari yang bertujuan agar Mas dapat merasa lebih rileks dari sebelumnya. Sebelumnya, apa saya boleh tahu apa hobi Mas? Saya suka sekali pergi ke tempat yang sejuk. Oke. Sekarang Mas atur posisi senyaman mungkin. Lalu Mas pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam. Terus buang perlahan-lahan. Lakukan selama 3 kali. Tautkan ibu jari pada jari telunjuk dan bayangkan ketika tubuh Mas begitu sehat. Tautkan ibu jari pada jari tengah
dan bayangkan. Mas pergi ke tempat yang begitu nyaman dan sejuk. Tautkan ibu jari kepada jari manis. Rasakan udara yang masuk ke tubuh Mas dan bayangkan bunga-bunga menari di taman. Rasakan dan rasakan. Tautkan ibu jari pada jari kelingking. Bayangkan ketika Mas bertemu dengan seseorang yang Mas sayangi. Tarik napas, buang perlahan. Lakukan selama 3 kali, lalu buka mata kembali. Bagaimana Mas dengan perasaan Mas sekarang? Saya sudah agak tenang dan rileks. Baiklah Mas, sebaiknya Mas istirahat sekarang ya. Iya sus, terima kasih suster sudah mau mendengarkan perasaan. Iya Mas Rama. Oke Mas, kita sampai di sini. Besok kita berjumpa lagi. Saya harus ke ruangan yang lainnya ya. Permisi.